Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini merupakan pertemuan perdana kita untuk mata kuliah akuntansi biaya. Oke, seperti yang sudah jelaskan di RPS, hari ini akan saya coba untuk mengingatkan kalian kembali terkait dengan visi misi S1 akuntansi. Ya. Di sini bisa kalian lihat visi misi itu di websitenya Unmul ya, FEB Unmul ACID. Untuk visinya sendiri mewujudkan program studi untuk menghasilkan sarjana akuntansi yang unggul melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang akuntansi keberlanjutan. Nah, jadi di sini visi S1 akuntansi itu berfokus pada akuntansi keberlanjutan. Kenapa? Karena di sini visi setiap prodi yang ada di Unmul ini harus disesuaikan dengan PIP Unmul. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu PIP Unmul adalah Tropical Studies. Ya, sehingga yang berhubungan dengan Tropical Studies itu adalah akuntansi keberlanjutan. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, S1 akuntansi memiliki 3 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan sarjana akuntansi yang berwawasan akuntansi keberlanjutan, berlandaskan prinsip profesional dan etika, serta adaptif terhadap perubahan kurikulum. Ya, jadi di sini intinya program studi itu mau mahasiswanya lulusan dari S1 akuntansi Unmul untuk bisa memiliki wawasan akuntansi keberlanjutan yang profesional dan tapi tetap beretika, ya, serta adaptif ya terhadap suatu perubahan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu akuntansi berorientasi pada pengembangan akuntansi berbasis teknologi dan informasi yang berkarakter nilai-nilai lokal dan nasional. Jadi di sini akuntansi juga ingin lulusannya itu mengikuti perkembangan zaman ya, di mana sekarang ini semua berbasis teknologi dan informasi, namun tidak melupakan nilai-nilai lokal dan nasional dalam setiap pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat melalui karya-karya kreatif di bidang akuntansi berbasis teknologi dan informasi. Nah, jadi selain penelitian dan pendidikan ataupun pengajaran ya, di sini misi yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita harus bisa berkontribusi pada masyarakat melalui karya-karya di bidang akuntansi pastinya yang berbasis teknologi informasi. Seperti itu. Oke, itu visi dan misi yang perlu kalian ingat-ingat terus ya sampai nanti kalian lulus, untuk bisa dalam hal ini kita bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita untuk yang pertemuan pertama ini terkait dengan konsep dasar akuntansi biaya. Oke, konsep dasar akuntansi biaya. Oke, yang pertama yang perlu kalian pahami terkait dengan konsep dasar ini adalah perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, mungkin yang sudah kalian pelajari ya di pengantar akuntansi yang lalu, bahwa akuntansi itu intinya itu ada dua ya, yaitu dibagi menjadi dua, terdiri dari dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, jadi di sini akuntansi keuangan itu lebih berfokus untuk menghasilkan informasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar. Sedangkan untuk akuntansi manajemen menghasilkan informasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan internal ataupun untuk kebutuhan manajer di berbagai jenjang organisasi. Nah, jadi di sini karena terdapat perbedaan karakteristik dari pemakai informasinya, maka akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen juga memiliki perbedaan karakteristik yang mencolok ya, seperti itu. Nah, di sini terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu mencakup perusahaan secara keseluruhan. Ya, kemudian dia berorientasi pada masa lalu dan memiliki rentang waktu yang kurang fleksibel. Kemudian juga dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim yang harus dibuat secara ringkas,
teliti dan tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi dan bersumber pada ilmu ekonomi. Jadi intinya apa? Intinya akuntansi keuangan itu orientasinya adalah untuk kebutuhan pihak-pihak eksternal. Contohnya apa? Nah, ada yang tahu contohnya pihak-pihak eksternal yang yang berkepentingan terhadap perusahaan? Bisa tolong komentar di bawah ya, nanti akan saya kasih nilai tambahan. Nah, kemudian di sini akuntansi keuangan selain dia berfokus untuk menghasilkan suatu report ataupun laporan keuangan untuk kebutuhan eksternal, dia juga kurang fleksibel ya. Kenapa kurang fleksibel? Karena format untuk laporannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi misalnya dia perusahaan yang besar atau perusahaan go public, dia harus menggunakan PSAK ya, PSAK yang sebagai dasar dia menyusun suatu report seperti itu. Nah, sehingga dia di sini formatnya sudah harus sesuai dengan prinsip akuntansi ataupun sesuai dengan peraturan ya yang berlaku seperti itu. Nah, kemudian dia tidak ada menyangkut aspek perilaku manusia di situ, tidak menyangkut SDM dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan sendiri bisa secara ringkas bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama dari tujuan informasi untuk AKMEN, akuntansi manajemen, itu membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasinya. Nah, jadi di sini kita sebagai akuntan ya nantinya itu menghasilkan suatu report ya untuk membantu manajer untuk mengambil keputusan. Itu artinya kita menggunakan ilmu akuntansi manajemen. Nah, sedangkan untuk akuntansi keuangan itu mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi atau perusahaan kepada para investor, bank, regulator dan pihak di luar lainnya. Jadi pihak-pihak eksternal ya. Nah, jadi di sini kita membuat report yang dimana itu tidak boleh terlalu detail, namun itu bisa menjadi dasar ya, atau dalam hal ini bisa digunakan oleh pihak eksternal untuk mereka untuk kebutuhan mereka masing-masing ya. Ya, misalnya untuk regulator ataupun pemerintah di sini terkait dengan pajak ya. Kemudian investor untuk bisa melihat apakah perusahaan ini dalam kondisi yang baik atau tidak seperti itu. Kemudian pihak lain misalnya bank untuk bisa menilai apakah perusahaan tersebut bisa dipinjami dana kredit seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi pemakai utama ya, untuk akuntansi manajemen itu yang menggunakan adalah manajer organisasi pastinya. Kemudian kalau akuntansi keuangan adalah eksternal ya, yang tadi untuk investor, bank, regulator dan lain sebagainya. Kemudian fokus dan penekanan. Kalau untuk akuntansi manajemen itu berorientasi masa depan ya, jadi anggaran tahun 2006 itu disiapkan pada tahun 2005 itu misal contohnya. Jadi dia orientasinya ke depan. Sementara kalau akuntansi keuangan orientasinya masa lalu. Nah, jadi laporan yang mengenai kinerja 2005 itu bisa disiapkan di awal tahun 2006 seperti itu contohnya. Nah, jadi orientasinya masa lalu karena artinya di sini dia sudah terjadi dulu baru bisa dibuat reportnya. Tapi kalau akuntansi manajemen dia belum terjadi, namun kita harus memproyeksikan ya apa yang kira-kira bakal terjadi di masa depan seperti itu. Jadi report yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu kebanyakan adalah proyeksi-proyeksi ya, atau prediksi-prediksi. Sementara akuntansi keuangan itu adalah realisasi seperti itu ataupun yang sudah terjadi. Kemudian untuk aturan pengukuran dan pelaporan akuntansi manajemen itu tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP ataupun PSAK ya. Nah, tapi ini berdasarkan pada analisis biaya dan manfaat. Nah, jadi reportnya itu sesuai dengan keinginan manajer biasanya. Nah, kenapa? Karena itu kan untuk kebutuhan manajer. Sehingga dalam hal ini report yang dihasilkan itu harus sesuai dengan kebutuhan dari manajer ya, manajer perusahaan tersebut. Kemudian kalau akuntansi keuangan reportnya itu harus sesuai dengan GAAP atau PSAK ya, dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Nah, itu jadi perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian rentang waktunya, dari sini rentang waktunya
itu akuntansi manajemen bervariasi, mulai dari bisa kita buat report per jam, report per tahun, per 15 sampai 20 tahun, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan manajemen ya. Nah, di sini laporan keuangan yang laporan ini tidak cuman laporan keuangan, tapi juga laporan yang bersifat non keuangan, seperti laporan terkait dengan produk, kemudian kinerja masing-masing departemen, kemudian strategi dan lain sebagainya. Sementara kalau akuntansi keuangan itu biasanya dia ada periodenya, misalnya membuat report 6 bulan sekali bisa, per tahun bisa, per kuartal dan seterusnya. Nah, terutama mengenai di sini report yang diisikan mengenai perusahaan secara garis besarnya ya, secara keseluruhan, tapi tidak detail. Kemudian dari perbedaan implikasi perilaku, untuk akuntansi manajemen dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Jadi report yang dihasilkan, misalnya laporan terkait dengan kinerja masing-masing karyawan ya. Nah, itu dibuat salah satunya untuk bisa mempengaruhi karyawan yang lain ya. Misalnya ada karyawan yang rajin, kemudian dia dikasih reward ataupun bonus ya. Nah, dan artinya di sini tujuannya salah satunya juga itu bisa mempengaruhi karyawan yang lain yang kurang atau belum dapat bonus, itu untuk bisa lebih rajin lagi ya, untuk bisa lebih rajin lagi, sehingga dalam hal ini tujuan perusahaan itu tercapai lebih cepat, seperti itu. Kemudian untuk akuntansi keuangan, implikasinya untuk melaporkan kejadian ekonomi, tapi juga untuk mempengaruhi perilaku ya, karena kompensasi manajer didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Nah, jadi di sini kalau untuk report yang dihasilkan akuntansi keuangan itu hanya bersifat informasi saja dalam suatu perusahaan, namun itu juga bisa mempengaruhi ya investor ya, misalnya mempengaruhi investor untuk bisa menanamkan modalnya, atau juga dari sisi internal itu bisa mempengaruhi manajer. Nah, karena apa? Karena manajer ya, dia itu dapat bonus kalau laporan keuangan yang dihasilkan itu bagus ya, atau labanya meningkat, seperti itu. Sehingga manajer juga dalam hal ini bisa dipengaruhi perilakunya dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan. Oke, ini adalah perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang perlu kalian pahami. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya. Oke, berikutnya konsep akuntansi biaya. Nah, jadi di sini akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, jadi di sini intinya akuntansi biaya itu sebenarnya masuk ke dalam ranah akuntansi manajemen ya, masih dalam kelompok akuntansi manajemen. Kenapa? Karena report yang dihasilkan itu kebanyakan digunakan untuk kebutuhan internal saja, untuk pengambil keputusan manajemen. Ya, jadi di sini juga akuntansi biaya itu kurang lebih sama kayak akuntansi manajemen ya, di mana itu terdapat proses pencatatan, penggolongan, peringkasan serta penyajian. Nah, khusus untuk biaya ya, biaya-biaya untuk pembuatan, penjualan ataupun yang lainnya. Nah, biasanya akuntansi biaya ini dipakai ilmunya di perusahaan manufaktur saja. Ya, perusahaan manufaktur. Walaupun kebanyakan ya, bukan berarti di akuntansi jasa dan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang tidak digunakan. Tapi kebanyakan akuntansi biaya digunakan di perusahaan manufaktur karena itu berhubungan dengan biaya-biaya produksi. Kemudian akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Nah, di sini tujuan pertama untuk menentukan harga pokok produksi. Nah, di sini akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Nah, jadi harga pokok produksi itu bisa ditentukan pada saat produksi atau proses produksi sudah selesai atau sudah terjadi. Sehingga di sini akuntansi biaya itu mengumpulkan biaya-biaya terjadi, kemudian menjadikan suatu report untuk pengambilan keputusan berapa harga pokok produksi dari suatu batch ataupun suatu proses produksi, satu kali proses produksi. Kemudian kedua, untuk tujuan pengendalian biaya. Nah, di sini akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya.
Nah, jadi di sini akuntansi biaya juga bisa digunakan untuk pengendalian ya. Jadi untuk efisiensi biaya yang dikeluarkan. Karena dalam hal ini akuntansi biaya bisa menghasilkan report yang bisa memprediksi ya biaya apa yang akan terjadi dan biaya apa yang sesungguhnya terjadi dan akan terjadi kemudian hari. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus. Nah, akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini berhubungan dengan biaya masa yang akan datang. Ya, jadi di sini akuntansi biaya juga digunakan tujuannya untuk menjadikan biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Ya, misalnya nih terkait dengan apakah misalnya kita punya produk A dan B. Nah, kemudian pemilik perusahaan atau manajer ingin mencoba membuat produk baru. Nah, jadi di sini akuntansi biaya bisa tuh menyajikan report yang dibutuhkan, kira-kira produk baru ini bakal laku atau tidak di pasaran. Ya, itu berkaitan dengan biaya-biaya apa yang akan keluar jika kita mengeluarkan produk baru, kemudian seberapa besar minat ataupun customernya ya, minat dari customer atau membelinya dan sebagainya. Itu bisa disajikan di akuntansi biaya. Nah, jadi ada tiga tujuan dari akuntansi biaya itu sendiri. Yang pertama pastinya untuk menentukan harga pokok produksi APP, kemudian untuk efisiensi biaya, dan untuk pengambilan keputusan khusus yang berkaitan dengan masa depan ya, biaya masa depan. Nah, ini bisa adalah gambaran ya terkait dengan hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Nah, kalau akuntansi keuangan itu menyajikan transaksi keuangan yang bersifat umum, kemudian dia proses menjadi suatu report ataupun laporan keuangan. Karena kalau akuntansi biaya itu transaksi yang berkaitan dengan biaya-biaya saja atau biaya produksi, kemudian dihasilkan laporan biaya produksinya, kemudian diproses baru menjadi laporan keuangan. Itu bisa disajikan di laporan keuangan. Ya, ada yang tahu akuntansi biaya itu menyajikan atau membantu menghasilkan laporan apa di akuntansi keuangan ini? Ya, kalau ada yang tahu komentar di bawah ya. Kan itu laporan keuangan tuh ada 3 tuh. Ya, wajibnya laba rugi, neraca, dan posisi keuangan. Nah, kira-kira akuntansi biaya ini membantu dalam membuat laporan apa tuh dari 3 itu? Silakan komentar di bawah ya, disertakan argumentasinya. Kemudian akuntansi manajemen itu dia masih memproses ya secara informasi keuangan ya. Kemudian di akuntansi manajemen juga itu digunakan untuk pihak internal ya, internal perusahaan, itu manajer, untuk membuat satu analisis laporan keuangan. Ya, jadi untuk akuntansi manajemen itu dia memproses segala informasi yang bersifat keuangan ataupun non keuangan ya. Jadi nggak cuma keuangan saja, tapi juga yang bersifat non keuangan yang digunakan untuk pihak eksternal. Sementara kalau akuntansi keuangan untuk pihak eksternal ya. Kalau Akmen untuk internal. Nah, akuntansi biaya posisinya itu membantu proses ya dari kedua ini. Ya, jadi ini intinya akuntansi biaya itu lebih ke pihak internal perusahaan. Ya, ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah lain ya, itu analisis laporan keuangan dan juga auditing dan teori akuntansi. Ya, sistem akuntansi juga berkaitan di sini. Ya, jadi ini adalah hubungan dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Yang berikutnya konsep biaya. Jadi di sini biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Nah, dalam artian luas,
Yang disebut dengan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi di kemudian hari untuk tujuan tertentu. Nah, jadi di sini di dalam akuntansi biaya kita akan memproses yang namanya atau sama kayak akuntansi ya, mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan dan juga memprosesnya biaya-biayanya yang berkaitan dengan biaya produksi. Nah, kemudian di sini akuntan itu mendefinisikan biaya atau cost sebagai sumber daya yang dikorbankan atau disacrifice atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, klasifikasi biaya itu menjadi berbagai macam kelompok sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, menurut objek pengeluarannya. Biaya juga bisa dikategorikan menurut fungsi-fungsi pokoknya, kemudian bisa diklasifikasikan menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian menurut perilakunya dalam hubungannya dalam perubahan volume kegiatan, dan menurut jangka waktu manfaatnya. Nah, yang pertama untuk menurut objek pengeluarannya ya, jadi biaya itu bisa digolongkan sesuai dengan nama objek pengeluarannya yang merupakan dasar penggolongan. Misalnya untuk membeli bahan bakar ya atau bensin, maka semua pengeluaran yang berhubungan bahan bakar itu disebut dengan biaya bahan bakar. Nah, itu ya. Jadi itu biaya dikategorikan menurut objek pengeluarannya. Jadi sesuai apa yang dibiayai. Kalau misalnya untuk konsumsi berarti biaya konsumsi dan seterusnya. Kemudian menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu terbagi dua, yaitu biaya produksi dan non produksi. Untuk biaya produksi ada 3 ya, ini perlu kalian pahami ya, ini harus diingat-ingat terus sampai dengan akhir semester nih ya. Untuk akuntansi biaya itu biaya produksi ada 3, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Itu ada typo ya, pabrik itu overhead pabrik BOP. Bisa dibilang juga bisa disingkat BBB, biaya bahan baku, BTK, biaya tenaga kerja, dan BOP, biaya overhead pabrik. Dan yang kedua adalah biaya non produksi. Itu ada 2, yaitu biaya pemasaran atau di bagian marketing ya, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian klasifikasi biaya sesuai dengan yang dibiayai. Itu ada 2 ya, yaitu biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung itu berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara layak secara ekonomi. Nah, contohnya biaya kaleng atau biaya botol untuk produksi teh botol. Nah, jadi kan kalau misalnya misalnya Sprite nih atau minuman Sprite itu kaleng ya, minuman kaleng, yang kaleng itu. Nah, kan kalengnya itu sendiri, bahan baku kalengnya. Nah, itu kan bisa kita telusuri, kita bisa hitung dengan jelas ya berapa kaleng yang dibutuhkan untuk misalnya kita memproduksi 10 dus atau 10.000 dus. Nah, berapa kaleng yang dibutuhkan itu bisa kita telusuri biaya kalengnya itu berapa. Kemudian kalau biaya langsung itu berkaitan dengan biaya tertentu namun tidak bisa terus ditelusuri ke objek tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi, atau dalam hal ini agak sulit ya, bukan berarti tidak bisa tapi agak sulit untuk ditelusuri. Nah, itu contohnya misalnya biaya gaji supervisor. Kan supervisor ini tujuannya, tupoksinya adalah mengawasi para karyawan atau pegawai. Nah, di sini supervisor kan pastinya itu mengawasi banyak orang ya. Sehingga kita tidak bisa tuh telusuri kira-kira dalam hal ini untuk bisa menentukan berapa gaji supervisor tersebut, apakah dihitung berdasarkan berapa yang diawasi ataupun berdasarkan jam kerjanya atau lain sebagainya. Nah, itu agak sulit, dan itu kalau misalnya dihubungkan ke produk ya, suatu produk di mana kan supervisor itu mengawasi misalnya karyawan di bagian produksi. Nah, itu kan untuk honor karyawan itu bisa dihitung, tapi kalau untuk supervisor itu tidak bisa kita hitung secara langsung ya, tidak bisa kita telusuri secara langsung. Sehingga itu masuk ke biaya tak langsung karena agak sulit untuk diidentifikasi atau ditelusuri ya dari biaya produksi yang sudah terjadi seperti itu. Kalau kaleng kan dari biaya produksi misalnya
dia HPP-nya dari misalnya Sprite kaleng tadi misalnya 10.000, dari 10.000 itu ternyata kita tahu 2.000 itu adalah biaya bahan baku untuk kalengnya misalnya. Nah, kalau untuk biaya langsung gaji supervisor kita nggak tahu dari 10.000 itu berapa kira-kira kita anggarkan untuk gaji supervisor seperti itu. Makanya itu masuk ke biaya langsung. Padahal kalau biaya langsung itu bisa kita telusuri secara mudah ya, atau secara layak secara ekonomi seperti itu. Kemudian pembebanan biaya ke objek biaya yang dibiayai. Nah, ini klasifikasi yang berikutnya. Jenis biaya itu tadi ada dua, langsung dan langsung. Kemudian pembebanan biayanya untuk penelusuran biaya. Tujuannya kalau untuk biaya langsung kita menggunakan metode alokasi biaya. Objek biayanya apa? Misalnya kita produksi suatu majalah ya, mencetak suatu majalah sport. Nah, jadi biaya langsungnya adalah kertas, karena bisa kita hitung ya berapa biaya kertas yang keluar untuk memproduksi satu bandel majalah sport tadi. Sebenarnya biaya langsungnya adalah biaya sewa gedung, misalnya kita nyewa gedung untuk bisa menyetak majalah-majalah tersebut. Nah, jadi di sini biaya itu ada dua yang bisa digunakan, yaitu bisa penelusuran biaya untuk biaya langsung. Untuk biaya langsung kita menggunakan metode alokasi biaya. Ya. Jadi klasifikasi biaya itu ada dua. Kalau untuk sesuai dengan kategori pembebanan biaya ke objek biayanya ya. Kemudian menurut perilaku biayanya. Nah, menurut perilaku biaya itu dia ada biaya tetap ya atau fixed cost dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas ataupun volume yang terkait. Sementara kalau biaya variabel kebalikannya merupakan biaya secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Ya. Coba kalian berikan contoh minimal yang bisa berikan contoh minimal 3 untuk biaya tetap dan biaya variabel. Nah, coba komentar di bawah ya. Nah, yang berikutnya ada juga perilaku biaya, itu merupakan biaya semi fix dan semi variabel. Ya, kalau semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Kalau sekarang untuk biaya semi variabel, artinya di sini dia ada sifat fixnya, ada juga sifat variabelnya, tapi lebih banyak variabelnya. Nah, itu adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jadi contohnya semi fix itu apa ya? Jadi misalnya biaya listrik ya, misalnya biaya listrik nih. Nah, biaya listrik itu misalnya untuk memproduksi 100 piece sampai dengan 1000 pieces ya 100 piece sampai dengan 1000 pieces kita mengeluarkan biaya listrik misalnya 1 juta. Nah, sementara kalau sudah lewat dari itu, misalnya lebih dari 10.000 piece ya, itu biayanya lebih dari 1 juta. Nah, jadi yang namanya dengan semi fix itu dia biaya listriknya itu akan tetap pada tingkat volume tertentu, namun dia akan berubah pada saat dia mencapai batas maksimumnya. Ya, jadi misalnya kayak tadi ya, sampai dengan 1000 piece 1 juta, tapi lebih dari 1000 piece kelipatan 100 piece ya, misalnya 1100 itu akan naik 1.100.000 misalnya. Jadi naiknya 100.000 per 100 piece yang kelebihan seperti itu. Paham ya? Jadi ilustrasinya seperti ini, misalnya tadi ya sampai dengan 1000 piece itu dia 1 juta. Nah, kalau lebih dari 1000 piece ya 1000 piece itu akan naik biaya listriknya 100.000 ya, 100.000 per 100 pieces.
yang diproduksi. Nah, jadi dia naiknya dia akan berubah pada saat dia melewati batas maksimumnya ini, ya, itu akan berubah pada saat dia melewati batas maksimum. Namun perubahannya juga konstan, yaitu misalnya tadi 100.000 per 100 piece. Jadi misalnya dia produksi 1.100 ya kan, 1.100 ya, berarti dia biaya listriknya 1.100.000 ya, seperti 1,1 juta. Dan seterusnya, kalau misalnya dia produksi 1.200 berarti 1,2 juta dan seterusnya. Ya, itu contohnya saja, contoh sederhana. Jadi semi fix artinya dia akan tetap sampai dengan volume tertentu, namun akan berubah pada saat sudah melewati volume maksimumnya, namun perubahannya konstan. Nah, berbeda dengan semi variable. Nah, di sini semi variable dia akan tetap pada saat sampai dengan volume tertentu, namun pada saat sudah tingkat maksimum ya, dia akan berubah, namun perubahannya tidak konstan ya, tidak konstan. Jadi misalnya kayak gini nih, tadi ya sama kayak tadi ya. Bentar. Ya, tadi misalnya sampai dengan 1.000 itu 1 juta. Ya. Kemudian kalau lebih dari 1.000 piece yang diproduksi ya, lebih dari ini misalnya 1.100 itu jadi misalnya 1,2 juta. Kalau 1.200 jadi misalnya 1,3 juta. Kalau 1.300 jadi misalnya 1,4.500.000. Nah, jadi perubahannya konstan, dia ininya konstan ya kan, dia naiknya 100 ya, 100 piece produksinya, namun dari biaya yang keluar itu tidak maksudnya tidak konstan ya, tidak linear dengan produksi yang dihasilkan, seperti itu. Ya, berbeda dengan semi fix tadi ya. Kalau semi fix itu setiap 100 piece yang diproduksi lebih dari maksimumnya itu akan berubah biaya listriknya, namun perubahannya itu konstan atau berlaku kelipatannya tadi ya. Nah, kalau semi variable dia akan tetap sampai dengan batas maksimumnya, namun akan berubah pada saat sudah melewati batas maksimum, tapi dia perubahan tidak konstan ya, tidak konstan perubahannya. Oke, di sini kalau ada yang bisa kasih contoh lagi untuk biaya semi fix dan semi variables masing-masing satu aja, satu contoh, tolong komentar di bawah ya, nanti akan saya berikan nilai tambahan. Yang berikutnya biaya langsung, tidak langsung, dan biaya variabel dan biaya tetap ya, kaitannya. Nah, jadi untuk misalnya objek biayanya itu misalnya kita terusin mobil nih, mobil BMW ya, ini ya, kita memproduksi mobil. Di sini kita kategorikan ada biaya variabel dan biaya tetap, kemudian ada biaya langsung, biaya tak langsung. Ya, ini berdasarkan pola perilakunya. Kemudian ini klasifikasi biaya berdasarkan pembebanan biaya ke objek yang dibiayai. Nah, jadi untuk misalnya objeknya adalah mobil ya, mobil. Di sini kita kategorikan itu ban ya, misalnya ban itu termasuk dalam biaya langsung dan juga dia biaya variabel. Ya, kenapa dia biaya langsung? Karena ban ini bisa kita telusuri dengan mudah ya. Kalau misalnya kita lihat mobil ya pasti mobil ya bannya 4 ya, mobil biasa ya, mobil biasa itu bannya 4, dan kita bisa hitung berapa biaya yang kita keluarkan untuk ban tadi ya. Kenapa dia masuk ke biaya variabel? Karena biasanya kan namanya mobil itu kan beda-beda ya, kategori bannya ada yang tebal tipisnya itu beda-beda. Nah, sehingga biaya ongkosnya atau biayanya itu juga pasti berbeda-beda. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tipe mobilnya. Nah, maka itu bisa kita kategorikan sebagai biaya variabel dan biaya langsung. Kecuali kalau ban ini misalnya dia produksi satu jenis mobil aja atau satu tipe. Nah, jadi ini bisa diganti, ini bukan biaya variabel tapi biaya tetap, seperti itu. Nah, kita hapus dulu. Nah, yang berikutnya biaya tenaga kerja di pabrik ya, kemudian konsumsi listrik, kemudian
biaya tenaga kerja yang merakit beragam produk. Nah, itu semua masuk ke biaya tak langsung. Ya, karena di sini contohnya misalnya di satu pabrik itu dia memproduksi lebih dari satu jenis mobil ya. Nah, jadi misalnya dia mobilnya itu ada X1, X2, X sampai dengan X5 ini BMW-nya. Nah, sehingga itu kan satu pabrik tapi dia mobilnya ada lebih dari satu jenis tapi dia diproduksi di satu pabrik yang sama. Sehingga biaya tenaga kerjanya, konsumsi listrik dan biaya untuk perakitannya itu tidak bisa kita telusuri secara langsung ataupun tidak mudah kita hitung ya. Kita hitung secara langsung sehingga itu masuk ke kategori biaya tak langsung dan biaya variabel, masuk ke biaya variabel karena akan menyesuaikan dari produksinya seperti itu. Nah, kemudian gaji, misalnya untuk gaji untuk lini perakitan, nah khusus untuk jenis tipe mobil BMW X5. Nah, itu kita bisa kategorikan biaya tetap karena gajinya tetap ya, gaji penyelia ini ya, sebenarnya semacam supervisornya juga di situ ataupun untuk perakitan ya. Jadi dia pastinya kita bisa kategorikan tetap ya, karena itu biasanya dia dibayar per hari kerjanya dia, seperti itu. Kemudian biaya langsung di sini masuk ke biaya langsung karena gaji ini bisa kita hitung ya, atau kita bebankan secara langsung ke biaya produksi dari mobil BMW X5. Kemudian yang masuk biaya tak langsung tapi juga masuk biaya tetap itu contohnya adalah biaya sewa tahunan pabrik. Nah, di sini sewa adalah untuk seluruh pabrik yang merakit beragam produk. Nah, jadi di sini kan tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan bahwa pabriknya ini dia satu pabrik. Satu pabrik itu memproduksi misalnya 5 jenis. Ya, 5 jenis produk. Jadi dalam hal ini biaya sewa tahunannya itu masuk kategori biaya tak langsung. Kenapa? Karena kita harus alokasikan ya, kita tidak bisa telusuri berapa sih biaya sewa tahunan untuk dibebankan ke produk X1 misalnya tadi ya kan, BMW X1, BMW X2 sampai dengan X5. Berapa sih biaya sewa tahunan yang kita harus anggarkan ke sini dan ke sini. Nah, maka dari itu biasanya ini menggunakan metode alokasi sehingga itu tidak mudah kita kategorikan atau kita tidak bisa telusuri secara langsung, makanya itu kategori masuk ke kategori biaya tak langsung. Nah, kenapa dia tetap? Karena yang namanya sewa tahunan pasti tetap, nggak mungkin berubah-ubah kecuali ada perubahan dari pemilik bangunannya, seperti itu. Jadi masih bisa kita kategorikan sebagai biaya tetap, tapi untuk objek pembeban biayanya berdasarkan objek pembeban biayanya dia masuk ke biaya tak langsung untuk sewa gedung atau sewa pabriknya tadi. Oke, sampai sini kalau yang tanyakan tolong komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya nah, biaya berdasarkan waktu manfaatnya ada 2 yang perlu kalian pahami. Ada yang disebut dengan pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran investasi atau pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Nah, untuk pengeluaran modal capital expenditure adalah biaya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Nah, jadi contohnya pengeluaran modal itu dia misalnya kita beli mobil untuk operasional kantor atau beli mesin. Nah, jadi pengeluaran modal kenapa disebut dengan pengeluaran modal? Kenapa disebut pengeluaran modal? Ya, karena di sini manfaatnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, biasanya dia untuk membeli suatu aktiva. Itu dia harus mengaku modal yang besar. Jadi intinya karakteristik dari pengeluaran modal capital expenditure itu dia masa manfaatnya lebih 1 tahun. Kemudian nominal yang dikeluarkan atau dikorbankan itu lebih relatif besar ya. Kemudian
manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian biasanya untuk keperluan operasional ya, operasional perusahaan. Kemudian untuk investasi atau pengeluaran pendapatan di sini ya, pendapatan ya, atau revenue expenditure itu adalah biaya memiliki manfaat dalam periode akuntansi atau maksimal 1 tahun ya, 1 tahun atau kurang. Nah, itu contohnya misalnya kita membeli ATK ya, biaya ATK, kemudian biaya konsumsi dan biaya gaji dan sebagainya. Jadi dia hanya memiliki manfaat dalam satu periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun, seperti itu. Oke, selanjutnya biaya per unit. Nah, di sini sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Nah, biaya per unit yang juga disebut dengan biaya rata-rata itu dihitung dengan cara membagi biaya total dengan jumlah unitnya. Contohnya, misalnya perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta ya, untuk pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 speaker. Nah, maka biaya per unit yang disebut dengan biaya per unit adalah biaya produksi total ya, biaya produksi total ini ya dibagi dengan jumlah unit produksinya, berapa yang diproduksi. Jadi di sini diketahui bahwa biaya per unitnya adalah Rp80 per unit, seperti itu. Ya, itu cara mencari biaya per unit dan pengertiannya. Kemudian sektor perusahaan. Nah, di sini mungkin sudah kalian pelajari juga ya di para akuntansi. Ada 3 sektor yang secara umum ya, secara garis besar, yaitu manufaktur, perdagangan, dan jasa. Nah, pasti sudah kalian pahami ya, nanti diingat-ingat lagi. Kemudian jenis persediaan. Nah, jenis persediaan di dalam perusahaan manufaktur atau di dalam akuntansi biaya yang perlu kalian pahami itu ada 3, yaitu persediaan bahan langsung, direct material inventory, kemudian persediaan barang dalam proses, work in process inventory, kemudian persediaan barang jadi, finished goods inventory. Ya, jadi ini berbeda dari perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan dagang kan ada persediaan barang, persediaan barang sama persediaan barang dagangan saja ya. Kalau untuk di perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan langsung, barang proses, dan barang jadi. Ada 3 persediaannya. Kemudian klasifikasi biaya produksi di perusahaan manufaktur itu ada 3 ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Itu ada biaya langsung, biaya bahan baku langsung ya, bahan baku langsung, direct material cost. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, direct manufacturing cost. Kemudian biaya manufaktur tidak langsung, indirect manufacturing cost, atau biasa disebut dengan BOP, biaya overhead public factory overhead cost, atau biaya overhead manufacturing overhead cost. Nah, jadi ada 3 istilah indirect manufacturing cost. Jadi intinya yang masuk dalam biaya BOP ini adalah selain yang masuk di sini atau di sini. Jadi yang masuk di sini hanya biaya bahan baku yang langsung ya, biaya langsung yang masuk ke kategori biaya bahan baku. Dan untuk tenaga kerja adalah biaya langsung yang masuk kategori biaya tenaga kerja. Nah, itu masuk semua di sini. Nah, selain itu masuknya semua ke ini BOP. Ya. Nah, jadi misalnya contohnya bahan baku itu ada 2, misalnya kita produksi roti nih. Misalnya produksi roti. Nah, roti itu berarti kan direct materialnya tepung ya. Ya, direct materialnya tepung, sehingga itu tepung biasa masuk kita kategorikan sebagai biaya bahan baku langsung. Sementara misalnya ada bahan penolong, misalnya bahan penolongnya itu misalnya kismis, itu artinya ada atau tidak ada itu bisa kita ganti atau kita substitusikan dengan yang lain. Jadi itu makanya itu disebut dengan bahan penolong saja.
Nah, bahan penolong itu walaupun dalam hal ini bisa kita switchable atau bisa kita switch, maksudnya kita bisa switch, namun itu masuk ke biaya produksi yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik. Jadi untuk yang bahan baku langsung masuk ke sini, untuk bahan penolong masuknya ke sini, penolong. Ya, bahan baku penolong. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja langsung, contohnya misalnya buruh yang bekerja di pabrik ya, itu yang berkaitan langsung dengan proses produksi, maka itu masuk ke sini, honornya itu masuk ke sini, biaya tenaga kerja langsung. Sementara misalnya honor untuk supervisor yang mengawasi buruh-buruh tadi itu tidak bisa masukkan di sini karena itu indirect ya, maka masuknya ke sini ya, supervisor ya, supervisor masuk ke BOP seperti itu. Jadi intinya biaya yang bersifat langsung yang tidak bisa masuk ke biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung masuk semua ke BOP seperti itu. Kemudian akumulasi biaya. Akumulasi biaya di sini adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Ada dua cara umum yang digunakan dalam akumulasi biaya, yaitu metode biaya pesanan dan metode biaya proses. Proses produksi adalah proses pengolahan input menjadi suatu output. Input dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP yang diproses menjadi produk selesai atau jadi. Nah, dalam perusahaan pabrikasi, proses produksi ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu melalui satu tahapan proses produksi atau beberapa tahapan proses produksi. Nah, ini perlu kalian pahami ya, terkait dengan proses produksi itu ada dua. Nah, untuk satu tahapan proses produksi, contohnya seperti ini ya, jadi bahan baku langsung BOP itu diproses langsung menjadi produk jadi. Nah, pengertiannya adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai melalui satu departemen atau satu tahapan proses produksi. Jadi dia artinya di sini pabriknya cuma satu aja, pabriknya satu atau departemen cuma satu, kemudian dia memproduksi produk jadi di pabrik tersebut tanpa harus melewati beberapa departemen. Sementara untuk beberapa proses produksi adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai melalui beberapa departemen atau lebih dari satu departemen. Nah, departemen tersebut terdiri dari departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu sebagai penunjang departemen produksi. Nah, jadi nggak cuma departemen produksi aja yang ada di situ, namun dia juga ada departemen produksi 1, 2, 3, kemudian ada juga departemen jasa atau departemen support departemen sebagai penunjang dari departemen produksi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi beberapa tahapan, misalnya pada saat di departemen produksi 1 ya, ini di sini, pada saat di sini kita memproses bahan bakunya dulu nih. Ya, memproses bahan bakunya, kemudian di sini ada misalnya departemen jasa itu misalnya cleaning service. Ya, cleaning service-nya itu membantu untuk merapikan mesin, kemudian membersihkan mesin, dan juga kebersihan dari pabriknya sendiri. Nah, ini di sini pabrik yang pertama itu dia membutuhkan bahan baku saja. Kemudian misalnya di pabrik kedua nih, ya di pabrik kedua di sini dia butuh tenaga kerja langsung, ya sama overhead. Ya, jadi semua masuk bahan baku dari departemen 1 akan dialokasikan ke departemen 2, kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Kemudian di departemen 3 itu finishing, yang misalnya finishing itu dia membutuhkan tenaga kerja langsung dan juga ada BOP-nya. Kalau bahan baku misalnya udah enggak. Nah, jadi biaya produksi dari departemen produksi 2 itu masuk ke departemen produksi 3, kemudian ditambah dengan tenaga kerja yang di sana dan BOP yang di sini, ya. Itu baru bisa kita bebankan semuanya ke produk jadi. Ya, misalnya ada dua nih, CS sama misalnya gudang. Ya, supporting. Ya, jadi di sini dalam beberapa tahapan produksi itu dia melibatkan beberapa departemen. Dan di departemen itu
terbagi dua, yaitu departemen jasa dan departemen produksi, di mana departemen jasa dan departemen produksi itu bisa saja lebih dari satu ya. Ini ya, departemen jasa dan produksi bisa lebih dari satu ya. Namun untuk memproduksi produk tersebut dia harus melalui beberapa departemen ini, makanya itu disebut dengan beberapa tahapan proses produksi. Jadi tahapan produksinya itu panjang ya. Seperti misalnya kita misalnya mungkin kalian sudah pernah lihat di YouTube mungkin ya, terkait dengan produksi mobil. Nah, mobil itu kan dia ada beberapa pabrik ya. Jadi misalnya dia merakit rangkanya dulu, kemudian interior, baru eksterior, kemudian finishing dan sebagainya. Jadi tahapannya itu panjang. Nah, itu yang termasuk dalam beberapa tahapan proses produksi. Jadi di sini banyak alokasi ya, sistem alokasi yang digunakan, alokasi biaya. Jadi kita akan pelajari di topik yang berikutnya. Nah, kemudian aliran biaya dalam perusahaan pabrikasi. Siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi keuangan. Nah, di sini di siklus akuntansi biaya itu berhubungan dengan proses produksi mulai dari awal sampai dengan berakhirnya proses produksi tersebut. Semua aliran biaya yang terjadi diperhitungkan tanpa memperhatikan adanya perilaku biaya bersifat tetap ataupun variabel. Perhitungan biaya diasumsikan dengan metode alokasi biaya penuh, ya full costing ya, full costing method. Jadi di sini dalam menghitung biaya produksi kita tidak perlu lagi menghitung membedakan mana yang tetap mana yang variabel, kecuali memang manajer yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi misalnya manajer pengen tahu mana yang tetap mana yang variabel, baru kita kategorikan. Namun kalau saya tidak diminta, biasanya report yang dihasilkan itu tidak perlu memperhatikan adanya perilaku biaya. Kemudian metode perhitungannya itu diasumsikan menggunakan metode alokasi biaya penuh. Nanti kita akan pelajari di topik berikutnya ya. Apa itu metode alokasi metode biaya penuh atau full costing, seperti itu. Nah, ini alirannya. Jadi kas aktiva yang dapat disususkan utang ya, utang dagang aktual, misalnya biaya publikasi, ada biaya baku langsung ya, kemudian tenaga kerja langsung dan BOP. BOP langsung ini adalah tenaga kerja tak langsung, bahan baku tak langsung, dan BOP lain-lain. Nah, kemudian itu kita kategorikan atau kita kelompokkan ke dalam biaya bahan baku yang telah dibeli. Ya, dibeli, kemudian masuk ke persediaan bahan baku ya. Baru kita hitung berapa produk dalam prosesnya. Kemudian BBB, BTK, BOP yang telah dibebankan dalam proses produk dalam proses. Kemudian berapa harga pokok produk selesai. Baru setelah kita tahu berapa harga pokok produk selesai, kita bisa menghitung persediaan produk selesainya. Lalu kita bisa hitung berapa harga pokok penjualannya. Ya, jadi ini setelah kita input ini ya, input biayanya ada 3, BBB langsung, kemudian tenaga kerja langsung, TKL, dan BOP. Ya, dalam masuk BOP, TKTL, tenaga kerja tak langsung, bahan baku tak langsung, dan BOP lain-lain. Lalu kita bisa hitung berapa biaya bahan baku yang beli, baru bisa menghitung persediaan bahan baku, baru produk dalam prosesnya berapa, HPP, harga pokok selesai ya, harga pokok produk selesai, baru kita bisa hitung berapa produk selesainya, baru bisa hitung harga pokok penjualnya terakhir. Ini sudah tadi, sudah. Oke, sorry. Nah, jadi siklus akuntansi dalam biaya dalam suatu rekening ya, atau dalam buku besar. Dalam aliran biaya publikasi, akun buku besar untuk biaya publikasi yang digunakan adalah akun bahan baku. Biasanya ada akun bahan baku, beban gaji, dan akun pengendali overhead. Kemudian produk dalam proses, produk selesai, dan harga pokok penjualan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 akun yang dalam hal ini itu khusus ya, untuk mengklasifikasikan siklus akuntansi biaya dalam satu rekening. Nah, jadi misalnya siklus akuntansi mulai rekening T ini ya, ini ya, kita pertama kita buka dulu ya, kita buat dulu rekening ataupun akun persediaan bahan baku, berapa persediaan bahan bakunya, kemudian berapa tenaga kerja langsung yang kita gunakan,
baru kita bisa harus menghitung berapa BOP-nya ya, baru kita sudah kita hitung semuanya tiga-tiganya ini, baru kita masukkan ke dalam sisi debit ya, di produk dalam proses, kemudian di sisi kreditnya harus balance, kita masuk ke persediaan produk jadi. Nah, ini adalah siklus akuntansi dalam rekening T ya, rekening T. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Kemudian untuk hari ini tidak ada tugas ya, saya bebaskan dulu untuk tugas. Kemudian jangan lupa absen di komentar sesuai dengan format yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.